Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kerinci, hiduplah seorang anak bernama Arif. Ia baru berusia 12 tahun, namun sudah terbiasa menghadapi kerasnya kehidupan. Ayahnya telah lama meninggal, dan ibunya bekerja keras sebagai petani untuk menyambung hidup. Sebagai anak desa, Arif sering membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan atau memetik hasil hutan untuk dijual di pasar. Hutan Kerinci adalah tempat yang kaya akan keindahan dan misteri, tetapi juga penuh bahaya. Banyak penduduk desa takut masuk terlalu jauh ke dalamnya karena sering terdengar cerita tentang harimau Sumatera yang berkeliaran. Namun, Arif selalu merasa ada sesuatu yang istimewa di hutan itu, sebuah rasa kedamaian yang tak ia temukan di tempat lain. Suatu hari, ketika Arif sedang mencari rotan, ia mendengar suara gemuruh dari semak-semak. Saat ia berbalik, ia melihat seekor harimau Sumatera besar berdiri hanya beberapa meter darinya. Mata kuning tajam binatang itu menatapnya lekat-lekat. Arif membeku, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tak bisa lari, harimau adalah pelari tercepat di hutan. Namun, yang mengejutkan, harimau itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, binatang itu hanya duduk, menundukkan kepala seolah menunjukkan tidak ada niat buruk. Setelah beberapa saat, Arif menyadari ada sesuatu yang aneh. Salah satu kaki harimau itu terluka parah, darah menetes di tanah. Naluri Arif yang penuh belas kasih mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia mendekati sang harimau sambil berbicara lembut, "Kamu tidak akan menyakitiku, kan? Aku hanya ingin membantu." Ajaibnya, harimau itu tidak bergerak. Arif menggunakan kain dari tasnya untuk membersihkan luka harimau itu dan membalutnya seadanya. Setelah selesai, harimau itu menatapnya dengan pandangan yang hampir seperti terima kasih sebelum berjalan perlahan kembali ke dalam hutan. Keesokan harinya, kejadian itu terasa seperti mimpi. Namun, beberapa hari kemudian, saat Arif kembali ke hutan, ia melihat harimau yang sama. Kali ini, binatang itu mendekatinya tanpa rasa takut. Harimau itu membawa seekor rusa kecil yang sudah mati, dan meninggalkannya di dekat Arif sebelum pergi. Seolah-olah itu adalah tanda terima kasihnya. Seiring waktu, hubungan tak biasa pun terjalin. Harimau itu, yang kemudian dinamai Arif sebagai Rimba, sering muncul ketika Arif berada di hutan. Rimba menjadi semacam penjaga bagi Arif, memastikan ia aman dari bahaya hutan. Penduduk desa mulai heran mengapa Arif bisa keluar masuk hutan tanpa pernah mengalami masalah. Namun, hubungan ini tidak selamanya damai. Ketika seorang pemburu ilegal datang ke desa, desas-desus tentang harimau besar yang bersahabat dengan seorang anak menyebar. Para pemburu itu bertekad menangkap Rimba untuk dijual. Mengetahui bahaya itu, Arif bertekad melindungi sahabatnya. Malam itu, Arif memutuskan masuk ke hutan lebih dalam, mengikuti jejak Rimba. Ia membuat jebakan sederhana untuk mengelabui para pemburu, memanfaatkan pengetahuannya tentang hutan. Dengan bantuan Rimba, ia berhasil menggiring para pemburu ke perangkap alami sungai berlumpur yang dalam. Pemburu itu akhirnya tertangkap dan diserahkan ke pihak berwenang. Kisah Arif dan Rimba menjadi legenda di desa tersebut. Arif menyadari bahwa hubungan mereka adalah cerminan harmoni antara manusia dan alam. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga hutan Kerinci dan melindungi makhluk-makhluk di dalamnya, sebagaimana hutan dan Rimba telah melindunginya.